fuck my love. You might fuck my love. You might call my love. Love gon' set me up. Bitch gon' set me up. Don't retaliate. Hai guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Kita tahu kan, di Boruto Manga chapter 55, Kurama mengucapkan perpisahan terakhirnya kepada Naruto, dan itu menandakan bahwa Kurama akhirnya berpisah dengan Naruto untuk selamanya, alias Kurama mati. Tapi sekarang timbul pertanyaan, apakah benar Kurama mati selamanya? Atau apakah mungkin ini hanya sementara? Memang, masih banyak hal yang sangat tabu, dan juga masih misteri di chapter itu. Di satu sisi, tidak terlihat ada tanda-tanda Kurama ini akan kembali dan benar-benar mati secara permanen. Tapi di sisi lain, kita juga melihat ada kejadian-kejadian yang memungkinkan Kurama untuk bangkit kembali. Nah, kali ini kita akan bahas 3 kemungkinan yang bisa digunakan Kurama untuk bisa bangkit kembali seperti sedia kala. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Oke, kita akan bahas sekarang. Let's check it out. Kalau kita lihat kasus Kurama ini, sebenarnya bisa dikatakan kasus ini unik. Kurama ini kan sebenarnya adalah perwujudan dari cakra itu sendiri yang dipecah oleh Hagoromo dari Jubi. Jubi dipecah, lalu kemudian terbentuklah 9 biju, dan salah satunya adalah Kurama. Kita tahu juga Kurama ini berumur sangat panjang, sudah ribuan tahun malah. Bahkan banyak orang menganggap jika Kurama dan 8 biju lainnya adalah makhluk yang abadi yang tidak akan pernah mati. Nah, masalahnya adalah Kurama ini mati ketika dia mengaktifkan Baryon Mode. Baryon Mode ini bukanlah mode yang sangat biasa, karena Baryon Mode menggunakan cakra yang merupakan penunjang kehidupan dari makhluk tersebut. Sehingga Kurama mengaktifkan cakra yang harusnya digunakan untuk menopang kehidupannya. Sehingga, dengan kata lain, jika cakra itu habis, maka otomatis Kurama pun akan mati. Tapi efek Baryon Mode ini sebenarnya hanya berlaku pada Kurama saja, tidak pada Naruto. Itulah kenapa, walaupun tidak memiliki biju lagi, Naruto tidak mati. Beda kasus dengan para Jinchuriki yang sudah diambil bijunya dari tubuh mereka, maka otomatis para Jinchuriki itu akan mati. Kalau kita cukup lihat dari sana saja, sebenarnya bisa diambil kesimpulan bahwa Kurama itu akan mati secara permanen. Karena jelas-jelas cakra penunjang kehidupan Kurama sudah tidak ada. Bagaimana mungkin dia bisa bangkit lagi? Tapi ada beberapa kasus yang mungkin bisa jadi cara bagi Kurama untuk bisa bangkit lagi. Yang pertama, bisa jadi Kurama akan bereinkarnasi sesuai dengan apa yang terjadi pada Isobu. Sebelum era Boruto, di era Naruto, semua orang menganggap jika biju adalah makhluk sakral yang mana mereka adalah penjaga keseimbangan bumi, sehingga mereka tidak akan mungkin mati. Kalaupun mereka mati, mereka akan hidup kembali. Hal ini pernah terjadi pada Isobu seekor 3 yang sempat mati bersama dengan Rin Nohara. Saat itu, Rin dimasukkan tubuh Isobu tanpa disadarinya, lalu kemudian terpaksa Kakashi membunuh Rin. Otomatis, Isobu juga ikut mati bersama dengan Rin. Tapi ternyata beberapa tahun kemudian dia hidup lagi. Walaupun saat itu, Isobu berubah menjadi hewan liar. Banyak yang beranggapan bahwa apa yang terjadi pada Isobu ini juga akan terjadi pada Kurama, di mana mungkin Kurama saat ini dia memang terlihat mati, tapi dia akan muncul beberapa tahun lagi, tapi sebagai hewan liar yang tidak memiliki ingatan terhadap Naruto. Tapi perlu diingat, kasus Isobu dengan Kurama ini berbeda. Kalau Isobu, cakra Isobu tidak habis. Dia masih hidup, hanya saja dia tinggal di tubuh orang mati sehingga dia ikut mati. Tapi Kurama, cakranya habis, dan ini adalah cakra penunjang kehidupan. Dan kita melihat di chapter 55, Kurama sama sekali tidak mengatakan bahwa dia akan kembali. Dia justru mengucapkan selamat tinggal kepada Naruto dan meminta Naruto untuk berhati-hati karena dia bukan Jinchuriki lagi. Jadi kalau kita bersandar pada logika di mana efek Baryon Mode itu sangat permanen, dan juga bagaimana Kurama mengucapkan kata-kata perpisahan seolah-olah dia tidak akan pernah kembali lagi, maka bisa jadi Kurama memang tidak akan pernah bereinkarnasi. Kecuali kalau Kishimoto punya alasan lain untuk mengembalikan Kurama. Cara yang kedua adalah menggunakan cakra Kurama yang dimiliki karakter lain. Hal ini bisa saja terjadi dan sangat mungkin. Memang membingungkan siapa yang masih memiliki cakra Kurama, namun bukan berarti tidak mungkin masih ada orang yang memilikinya. Sebelum Minato hadir di peran dunia Shinobi keempat, kita tidak pernah menduga jika dia membawa mati setengah cakra Kurama, bukan? Bisa jadi ada orang atau objek lain yang demikian. Contoh paling dekat adalah Sasuke, yang pernah mengambil sebagian cakra 9 biju.
Oh iya, saya juga ingin membahas bagaimana Kurama sebenarnya sekarang sudah menyatu. Dari kemarin banyak yang berkomentar, oh mungkin Kurama kan masih punya setengah cakra lagi di Minato. Teman-teman harus ingat, di akhir Perang Dunia Shinobi keempat, cakra Kurama itu sudah digabung. Jadi tidak ada lagi cakra Kurama Yin atau Yang, keduanya sudah bergabung di tubuh Naruto. Tapi kelemahan dari teori yang kedua ini adalah, orang yang memiliki sisa cakra Kurama sangat sulit ditemukan, karena kalau kita lihat, tidak ada lagi yang tersisa. Bahkan untuk Kinkaku dan Ginkaku bersaudara pun cakranya sudah habis. Digunakan untuk membangkitkan Jubi. Kalaupun memang ada, saya rasa cakra itu tidak akan cukup untuk membuat Kurama secara nyawanya kembali. Karena kembali lagi perlu diingat, Baryon Mode menghabiskan cakra penunjang kehidupan, sehingga otomatis akan membuat nyawa Kurama tidak ada. Terkecuali kalau memang ada rencana lain dari Kishimoto yang membuat dengan menggunakan sisa cakra tersebut, Kurama tetap bisa ada. Dan ada satu lagi, kemungkinan untuk membangkitkan Kurama, yaitu dengan menggunakan Jubi yang dimiliki Ishiki untuk dipecah menjadi biju baru. Kurama bersama dengan 8 biju, lahir dari seekor Jubi yang dipecah oleh Hagoromo menjadi 9. Saat ini kita masih memiliki Jubi hidup yang sepertinya punya peran penting juga, yaitu Jubi milik Ishiki Otsutsuki. Jelas Jubi ini memang bukan Jubi yang dimiliki Kaguya ya, dan ini adalah Jubi jenis lain. Dulu, Hagoromo menggunakan teknik Banbutsu Sozo, yaitu penciptaan segala sesuatu, di mana dia menggunakan cakra Rikudo, lebih tepatnya cakra Yin dan Yang. Cakra Yin dia gunakan untuk menyiapkan tubuh yang akan digunakan sebagai tempat ke-9 cakra dari Jubi dimasukkan. Lalu dengan menggunakan cakra Yang, maka 9 cakra itu akan diberikan nyawa sehingga mereka pun berubah menjadi biju. Bahkan ada yang mengatakan Hagoromo menggunakan teknik Izanagi versinya dalam menciptakan 9 biju itu. Hanya saja perlu diingat, cara ini hanya berlaku bagi seseorang yang memiliki kekuatan Rikudo. Dengan kata lain harus ada Rikudo Yin dan Rikudo Yang yang digabung. Di sini kita tahu Rikudo Yin adalah Sasuke dan Rikudo Yang adalah Naruto. Nah, masalahnya adalah Rinnegan sebagai representasi Rikudo Yin milik Sasuke sudah hancur, sehingga tidak bisa digunakan kembali. Dan untuk Naruto, walaupun mungkin masih memiliki Six Path atau Rikudo Senjutsu, tetap tidak akan bisa mengaktifkan teknik Banbutsu Sozo. Kalaupun ternyata ada cara lain yang bisa dilakukan, dan ternyata berhasil memecah ekor 10 atau Jubi tersebut menjadi 9 ekor, maka kemungkinan ekor-ekor tersebut juga akan menjadi entitas baru, tidak seperti Kurama. Karena penciptaan tubuh para biju itu dari imajinasi Hagoromo sendiri, sehingga tidak akan sama lagi ketika Jubi lain dipecah menjadi 9 biju. Nah, itulah 3 kemungkinan yang bisa dijalankan untuk membangkitkan lagi Kurama. Memang semua kemungkinan itu ada kelemahannya masing-masing. Dan semuanya kembali kepada keputusan dari Kishimoto sendiri. Apakah Kurama memang akan dibangkitkan kembali, atau dia selamanya akan menghilang. Tapi bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih. Pengumuman giveaway. Endeavor mau ngadain giveaway dengan hadiah yang menarik, dan ada grand prize-nya loh. Hadiahnya adalah grand prize 1. Uang tunai total Rp2.500.000 untuk 2 orang pemenang, di mana masing-masing mendapatkan Rp1.250.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 350.000 subscriber. Yang kedua, uang tunai total Rp2 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp1 juta yang akan diundi setelah channel ini mencapai 300.000 subscriber. Dan 3, uang tunai total Rp1 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp500.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 250.000 subscriber. Selain itu, ada juga hadiah bulanan, yaitu voucher Google Play masing-masing senilai Rp50.000 untuk 2 orang pemenang yang diundi setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya. Cara dapetinnya sangat mudah loh. Yang pertama, subscribe dan share channel Endeavor Lovers ke semua sosmed dan kerabat teman-teman, minimal tag ke 5 temannya. Yang kedua, teman-teman komentar pakai hashtag giveaway Endeavor Lovers di video mana saja yang tayang. Isi komentar sangat menentukan, jadi usahakan komentar yang berhubungan dengan topik bahasan dan bukan spam atau hanya komentar berupa hashtag plus alamat IG saja. Yang ketiga, wajib sertakan nama akun Instagram teman-teman di setiap komentar untuk menghindari penipuan pemenang.
Yang sudah mendapatkan hadiah voucher Google Play tetap memiliki kesempatan untuk menang salah satu dari 3 hadiah grand prize, sehingga tidak usah khawatir tidak akan dapat hadiah grand prize. Kecuali jika sudah mendapatkan salah satu hadiah grand prize, maka tidak berhak lagi mendapatkan hadiah lainnya. Pengumuman pemenang di kolom komunitas dan Instagram resmi NDW Lovers. Udah itu aja. Bebas mau komentarnya apa saja dan mau di video mana saja. Tapi semakin sering berkomentar di setiap video yang tayang dengan hashtag dan juga dengan alamat IG disertakan, maka kesempatannya akan semakin besar. Semangat ikut giveaway!